Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Ini merupakan pertemuan kita di penghujung ya. Nanti materi terakhir adalah tentang penuaan, yang sekarang kita bahas tentang gangguan yang berhubungan dengan perkembangan anak. Oke, yang sebelumnya kita bahas tentang gangguan skizofrenia, dan kali ini tentang gangguan berhubungan dengan anak. Nah, apa sih gangguan yang berhubungan dengan perkembangan anak? Sebelum masuk ke materi ini, perlu diingat lagi psikologi perkembangannya untuk sebagai pengantar ya. Saya rasa teman-teman semua sudah mendapatkan mata kuliah psikologi perkembangan. Tujuannya apa? Biar teman-teman memahami juga dari awal tingkat apa sih klasifikasi dalam perkembangan anak. Oke, kita masuk nih. Nah, sebentar ya. Maaf, keskip sebentar. Nah, dalam perkembangan itu ini ada 3 tahapan. Yang pertama, infansi, childhood, dan adolescence ya. Ini semua ada di buku perkembangannya Santrok ya, kalau nggak salah Santrok. Oke, terbitan Erlangga. Nah, kalau untuk klasifikasi gangguan di masa kanak-kanak itu ada beberapa. Yang pertama ADHD, yang kedua itu gangguan belajar, yang ketiga gangguan komunikasi, gangguan intelektual atau retardasi mental, pervasive development disorder, yang termasuk ada autistik, Asperger, retardasi disorder, childhood disintegrative disorder ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang ADHD atau Attention Deficit and Disruptive Behavior Disorder. Nah, yang pertama di dalam ADHD itu ada yang namanya hiperaktifnya. Nah, ditandai dengan apa? Gelisah, tidak tenang, suka berjalan kemana-mana, berbicara banyak, tidak mempunyai perhatian, tidak dapat mengikuti perhatian, sulit mengatur tugas. Lalu ada impulsivitasnya, menjawab tanpa dipikir, tidak dapat menunggu giliran, menginstruksi orang lain, lalu mengganggu sekolah dan relasi dengan orang sekitar. Simptomnya dapat berubah seiring dengan kedewasaan, namun permasalahan relatif sama, lebih sering terjadi pada anak-anak laki-laki. Nah, perlu digarisbawahi lagi, ini yang sering dijumpai oleh para orang tua yang terkadang sering mendiagnosis, memvonis, anak kamu ADHD ya, gitu. Padahal untuk menegakkan suatu diagnosis, khususnya untuk anak-anak, itu butuh proses yang panjang. Artinya tidak cukup hanya sekali pertemuan untuk mendiagnosis gangguan pada anak-anak. Karena apa? Anak-anak itu mempunyai ciri khas tersendiri. Karena apa? Anak pada umumnya, khususnya zaman sekarang ya, anak-anak itu cenderung aktif. Apakah anak yang aktif itu hiperaktif? Belum tentu. Bedakan anak aktif dengan hiperaktif ya. Karena orang tua, anak kamu tuh lasak banget, hiperaktif ya, gitu ya.
dibandingkan dengan anak yang duduk, diam aja. Nanti kalau udah duduk, "Anak kamu kok duduk, autis ya?" Nah, ini yang terkadang orang tua sering salah mengartikan, salah melabeling gitu ya, sehingga memunculkan kecemasan-kecemasan pada orang tua. Padahal untuk hal ini perlu screening lebih lanjut, perlu apa ya, deteksi lebih mendalam untuk hal-hal yang untuk penegakan diagnosis, agar memang kita akan tahu menemukan dinamika apa yang terjadi gitu. Tidak hanya ADHD, untuk gangguan lainnya juga seperti itu, khususnya pada anak-anak. Karena kita tidak bisa ketika pertemuan sekali itu diagnosis tegak gitu ya. Lalu kalau learning disorder jenisnya itu ada 4. Gangguan kemampuan matematika itu diskalkulia, gangguan ekspresi tulis, gangguan disleksia. Disleksia itu membaca yang seperti apa ya, seperti hurufnya menari-nari. Kalau pernah nonton filmnya Tari Zamin ya, sebelumnya saya minta maaf ya, rumah saya agak berisik itu karena memang pinggir jalan ya, saya harap tidak terganggu. Oke, lalu gangguan motorik ya. Nah, kebanyakan penyebabnya adalah neurologis. Nah, kerusakan pada otak misalnya daerah bronka atau bahasa area intraperital sulcus dalam kurung angka. Nah, yang saya ingat ketika mendiagnosis khususnya diskalkulia dan disleksia ini, ketika saya kuliah dulu, yang saya ingat ini ciri khasnya adalah mereka memiliki IQ-nya biasanya tinggi, ya, di atas rata-rata untuk menegakkan anak-anak diskalkulia dan disleksia, ya. Karena anak-anak dengan disleksia biasanya memiliki kapasitas intelijensi yang memadai. Oke. Nah, lalu masuk ke gangguan komunikasi. Jenisnya seperti apa sih? Ini ada stuttering, yaitu gagap, ada anak-anak yang gagap itu. Lalu expressive language disorder, percakapan yang terbatas hampir di semua situasi. Terus selective mutism, tidak mampu bicara pada situasi spesifik. Tics disorder, gerakan motorik yang tidak terkontrol. Nah, kalau gagap itu banyak juga ya kita temuin, itu anak-anak yang seperti itu. Kalau percakapan tidak terbatas itu ngomong terus tidak bisa gitu. Nah, ada lagi yang selective mutism, tidak mau bicara sama sekali kayak gitu. Itu juga ada. Lalu kalau tic disorder itu gerakan motorik yang tidak terkontrol. Misalnya kepalanya bergerak-gerak kayak gitu terus dengan satu waktu. Biasanya ada gangguan saraf sih atau hal lainnya. Terus RM atau retardasi mental. Nah, ini sering kita jumpai di apa ya, teman-teman kita atau adik-adik kita yang di sekolah ABK ya, anak berkebutuhan khusus itu yang kita sering jumpa itu di SLB. Nah, kekurangan dalam kapasitas intelektual mengakibatkan kekurangan dalam keterampilan sosial, kurang dapat membuat pendapat, keputusan, dan pertimbangan, sulit berkomunikasi, tidak dapat memelihara diri. Penyebabnya gen yang rusak, kelahiran prematur pada masa prenatal, ibu peminum keracunan zat kimia, malnutrisi, atau kena infeksi, atau setelah lahir itu luka di otak atau keracunan. Nah, kalau untuk intervensinya apa? Latihan biasanya ADL, activity daily life ya, dengan cara merawat diri, pekerjaan yang sangat sederhana ya. Lalu kalau untuk kelompok retardasi mental di dalam DSM-4 sendiri, kalau kategori ringan itu kalau kita tes bisa pakai WISC, itu IQ dari range 50 sampai 55 atau bahkan sampai dengan 70. Nah, gejala pada anak usia prasekolah dapat mengembangkan kemampuan sosial bahasa, mengalami sedikit kelambatan perkembangan motorik, masih dapat diberikan pendidikan.
Lalu, kalau gejala pada usia sekolah dapat mempelajari kemampuan akademik sampai hampir lulus SD, tidak mampu mempelajari mata pelajaran yang umum di SMA. Kalau gejala pada orang dewasa di atas 21 tahun dapat mempelajari kemampuan sosial, pekerjaan dengan pendidikan, pelatihan yang terbatas, memerlukan bimbingan ketika menghadapi persoalan ekonomi. Nah, untuk kasus-kasus RM sendiri butuh penanganan khusus, karena yang namanya kalau dengan kasus anak-anak, gangguan pada anak-anak, tentunya memang anak berkebutuhan khusus ya. Artinya apa? Ada perlu satu perlakuan khusus yang memang kita mengkhususkan anak ini terkait apa? Gangguan yang dialaminya. Oke. Kalau moderat itu IQ-nya di bawah itu 35 sampai 40 atau bahkan sampai 50 sampai 55. Gejalanya pada anak usia prasekolah gimana? Dapat berbicara, kurang kesadaran sosial, gerak motoriknya terbatas, dapat mengelola diri tetapi terbatas, masih dapat merawat diri sendiri. Gejala pada usia sekolah biasanya bertahan sekolah sampai kelas 4 SD jika diberi pelajaran khusus. Gejala pada usia dewasa memiliki skill yang cukup untuk merawat diri, butuh bimbingan jika persoalan sosial dan ekonomi. Nah, ini lebih berat ya, IQ-nya di bawah itu lagi 20 sampai 25 sampai dengan 35 sampai 40. Gejalanya pada anak usia prasekolah, perkembangan motorik minim, bicara sedikit, tidak dapat rawat diri. Gejala pada anak usia sekolah dapat berbicara atau berjalan berkomunikasi, dilatih kebiasaan menjaga kesehatan, tidak mampu mempelajari skill akademik, lebih kemampuannya tidak sangat terbatas sekali. Lalu gejala pada orang dewasa dapat mendukung diri sendiri dengan pengawasan dan melindungi diri sendiri. Nah, kalau gejalanya sangat berat, IQ-nya malah di bawah 20 sampai 25. Gejalanya pada anak usia prasekolah kapasitas minim pada sensori motorik, butuh perawatan orang lain. Gejala pada anak usia sekolah ada perkembangan motorik tapi tidak bisa menolong diri sendiri. Total care, artinya apa? Artinya dia semua adalah perhatian dari orang-orang terdekat. Sangat khusus sekali gitu, dia tidak bisa mandiri gitu ya. Gejala pada orang dewasa ada beberapa perkembangan motorik dan bicara, tidak bisa rawat diri, perlu supervisi perawatan orang lain. Jadi dia sangat tidak mandiri dan butuh perawatan orang lain gitu ya. Ini mungkin bisa kita jumpai dengan saudara-saudara kita yang kalau kita sebut tuh gejala idiot seperti itu ya istilahnya ya. Nah, itu kan butuh perawatan khusus, mulai dari fisiknya kan tidak bisa, apa-apa harus dilayani, bahkan mungkin jalan pun nggak bisa, harus bantu alat bantu gitu ya. Nah, terus pervasive development disorder. Nah, ini ada autistic Asperger disorder ya. Ini nanti kalau untuk autistik sendiri teman-teman bisa apa membacanya untuk terkait treatment dan segala macam itu ada ya. Bentar, saya masuk ke ini perkembangan. Nah, kita masuk gangguan perkembangan pervasif sindrom Asperger. Kita bahas dulu tentang sindrom Asperger ya. Nah, sindrom Asperger atau gangguan Asperger merupakan satu gejala kelainan perkembangan syaraf otak yang namanya diambil dalam dokter berkebangsaan Austria yaitu Hans Asperger. Ciri utamanya adalah gangguan pada interaksi sosial dan minat yang terbatas. Tidak ada keterlambatan bicara, biasanya memiliki prestasi yang baik di bidang akademik dan dapat memiliki kemampuan amat menonjol pada bidang tertentu. Nah, gangguan Rett dikenal oleh Andreas Rett pada tahun 96 untuk menjelaskan perkembangan 22 anak perempuan mengalami perkembangan normal selama sekurang 6 bulan. Diikuti oleh buruknya perkembangan dengan prevalensi kejadian antara 6 hingga 7 per 100 anak. Iya ya,
100.000 anak ya, perempuan. Nah, kalau untuk kriteria diagnostiknya sendiri, yaitu secara umum normal. Secara umum perkembangan prenatalnya tampak normal, perkembangan psikomotornya tampak normal selama 5 bulan pertama setelah lahir. Tingkat kepalanya juga normal. Setelah periode perkembangan juga normal, pelambatan pertumbuhan pada antara usia 5 dan 48 bulan, hilangnya keterampilan tangan bertujuan yang sebelumnya telah dicapai antara usia 5 dan 30 bulan dengan diikuti perkembangan gerak tangan stereotipik atau misalnya memutirkan tangan atau mencuci tangan. Hilangnya keterlibatan sosial dalam awal perjalanan walaupun seringkali interaksi sosial tumbuh kemudian. Terlihat gaya berjalan atau gerak batang tubuhnya yang terkoordinasi secara buruk. Gangguan parah pada perkembangan bahasa, ekspresif, dan reseptif dengan retardasi psikomotor yang parah. Nah, gangguan disintegrasi kanak-kanak itu adalah pengembangan normal untuk setidaknya 2 tahun pertama kehidupan. Ini juga termasuk pengembangan verbal dan nonverbal, komunikasi verbal yang sesuai dengan usia, hubungan sosial dan motor, bermain, dan keterampilan perawat diri. Kemudian mengalami kemunduran pada tahun-tahun selanjutnya. Itu untuk ciri-cirinya. Kemudian meliputi kemampuan untuk mengucapkan kata-kata atau kalimat atau bahasa ekspresif ya. Kemampuan untuk memahami komunikasi verbal dan nonverbal bahasa yang reseptif, keterampilan sosial, keterampilan merawat diri atau perilaku adaptif, usus dan kontrol kandung kemih. Ini terkait dengan BAK dan BAB ya, keterampilan bermain. Nah, ini yang kedua itu ada gangguan autistik ya. Autis itu sendiri berasal dari kata Yunani yaitu autos yang berarti self. Merupakan gangguan terparah di masa kanak-kanak. Nah, yang sering dijumpai ya, berlangsung sepanjang hidup, terjadi sebelum usia 3 tahun. Mengalami abnormalitas paling tidak satu dari hal berikut: perilaku sosial, komunikasi, bermain, dan imajinatif. Nah, cirinya apa? Lebih pada pemusatan perhatian ya. Lebih pada pemusatan perhatian. Nanti teman-teman lebih bisa lagi baca di DSM, itu lengkap panduannya ciri-ciri untuk menegakkan diagnostik autistik ya. Lalu gangguan interaksi sosial, gangguan yang jelas perilaku. Ini masuk ya, gangguan interaksi sosial. Perilaku nonverbal kontak mata ini untuk autistik ya, gangguan interaksi sosialnya yang cirinya gimana sih? Perilaku nonverbal kontak mata terbatas, ekspresi wajah datar, tidak bermain dengan teman sebaya dengan cara yang sesuai, lebih suka menyendiri. Ini gejala-gejala awalnya ya. Kegagalan dalam berbagi kegembiraan dengan orang lain. Lalu kalau komunikasi, keterlambatan pada perkembangan bahasa verbal serta tidak ada usaha untuk mengatasi kekurangannya dengan menggunakan isyarat. Menunjukkan abnormalitas pada bentuk dan isi bahasa, kesalahan dalam menggunakan kata ganti. Misalnya kamu atau dia dan artinya saya. Bermain imajinatif, anak tidak mampu melakukan permainan imajinatif, bermain peran, masak-masakan, dokter-dokteran. Biasanya kalau anak-anak usia ini kan sukanya main mobil-mobilan terus ngomong sendiri. Itu jangan aneh, itu malah imajinatif ya. Malah aneh itu ketika dia tidak kreatif dalam imajinatif gitu ya. Terus sangat hati-hati sekali ya untuk menegakkan ini juga. Karena beberapa waktu lalu ketika saya pernah mengikut pelatihan untuk menegakkan diagnosis pada anak, itu sangat hati-hati sekali. Karena tidak cukup waktu yang singkat kita memutuskan, anak kamu autis ya? Kok kalau dipanggil nggak nyaut? Nah, hati-hati. Kita perlu menegakkan diagnosis ini pun perlu mulai dari cek pendengaran, dari segi fisik ya. Nanti ada beberapa aspek yang harus diasesmen untuk menegakkan bahwa anak ini benar-benar autistik apa tidak.
ya. Lalu gangguan pervasive developmental disorder. Nah, ciri autism yang lazim adalah yang pertama, impaired social interaction. Tidak dapat berekspresi dengan tepat, tidak dapat melakukan timbal balik sosial emosional, menolak berinteraksi, gagal mengenali, mengekspresikan emosi. Terus yang lalu impaired communication, tidak dapat berbahasa dengan baik, bicara diulang-ulang. Yang selanjutnya repetitive dan stereotype behavior patterns. Terbatas minat, menyudutkan rutinitas, perilaku membenturkan, berguling, berputar, asik dengan bagian objek. Nah, nanti untuk ciri khas autism itu sendiri ada bagiannya ya. Nah, dari beberapa gangguan anak-anak tadi ini ada sudah kita bahas mulai dari kita ulang mulai dari ya ADHD, gangguan belajar, gangguan komunikasi, gangguan intelektual, pervasive development disorder, ada autistik, Asperger, retard disorder, dan childhood disintegrated disorder ya. Nah, dari beberapa gangguan ini seperti biasa, nanti teman-teman bagian mana yang kurang dimengerti atau ada pengalaman, pertanyaan, monggo ditanyakan langsung. Mungkin kalau di ini di apa ya, di forum di forum diskusi disediakan, nanti kita bisa bertanya atau teman-teman bisa tanyakan langsung di forum chat grup ya, karena terkadang tidak setiap saat saya buka e-learning, nanti teman-teman boleh sharing di grup ketika ada memang pertanyaan mendesak. Nah, harapannya dengan klasifikasi gangguan di masa anak-anak ini, teman-teman paham tonggak awal, bukan berarti menjadi diagnosis akhir hanya sebagai jembatan, ciri khas awal kayak gitu ya. Kita perlu mengetahui apa sih ciri khas anak dengan ADHD. Hanya sebatas itu ya. Bukan berarti kita sampai oh ini apa ya. Terus hati-hati dalam menegakkan memberi label, bukan menegakkan diagnosis, memberi label. Terus kita juga perlu mengedukasi ke orang tua ketika nanti teman-teman sudah bekerja, perlu hati-hati walaupun kita tahu, dan saya pun sebagai psikolog kebetulan sebenarnya saya tidak expert di anak-anak. Misalnya kan ada orang tua datang, dia bilang anak saya ini kayaknya autis deh Bu, dan saya butuh beberapa aspek alat ukur untuk mengetes anak ini, dan itu tidak cukup sekali gitu ya, butuh banyak hal yang diungkap, banyak hal yang diukur untuk apakah benar sih anak ini autistik gitu ya. Nah, hati-hati memberi label, memberi julukan, dan itu tugas kita sebagai sarjana psikologi untuk mengedukasi para orang tua, para lingkungan kita agar tidak mudah menjudgment anak-anak di sekelilingnya. Oke. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu penjelasan saya. Harapan saya dapat dimengerti teman-teman, dan ketika nanti ada pertanyaan monggo yang sudah saya jelaskan tadi. Sekian dari saya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.